السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai 441. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam. 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau bersabda, ini bukan 5 hari ya, 3 hari. Yang 5 hari waktu itu kita lewati hadisnya tentang kuburan, masjid di dalam kuburan atau sholat beribadah di kuburan. Ini beda, ini 3 hari. Dan ucapan Nabi ini didengar oleh Jabir bin Abdullah. La yamutanna ahadukum. Kata Nabi 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang dari kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dalam keadaan husnudzon. Husnudzon kepada siapa? Kepada Allah. Banyak dari kita yang suudzon terhadap Allah. Kalau saya keluar dari perusahaan ini, saya akan miskin, saya akan terlunta-lunta, saya akan terlilit hutang, saya harus jual ini, jual itu. Ini suudzon. Ya. Nanti saya akan mendapatkan nasib buruk kalau saya terlalu jujur. Ini suudzon. Banyak dari kita yang suudzon terhadap Allah. Apa yang terbaik? Husnudzon. Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, insya Allah Allah akan tolong saya. Allah akan bukakan pintu rizki buat saya. Allah akan berikan jalan keluar untuk saya. Begitu. Allah senang. Ketika kita berbicara diri kita sendiri dalam hati, atau kita berbicara berdua, bertiga. Gimana nih? Kalau kita tolak bantuan ini, gimana nih? Kan bantuan ini ada syarat bahwa kita harus ikut acara bid'ah misalnya. Kalau kita tolak bantuan ini gimana nih? Mestinya husnudzon. Insya Allah Allah akan berikan bantuan yang lain, yang lebih besar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Begitu husnudzon. Termasuk wabil khusus ketika kita sakaratul maut, ketika kita menjelang mati.
Jangan sampai ketika kita menjelang mati, kita suudzon, Allah akan azab saya, Allah akan tolak amal-amal saya, Allah akan siksa saya, Allah begini. Jangan sampai. Siapa ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ahli maksiat, menjelang kematian seperti itu. Saya akan disiksa, saya akan diadab, saya akan masuk neraka, dan seterusnya. Nah, kita kaum muslimin jangan. Wabil khusus orang-orang soleh, para sahabat, para nabi, para rasul, itu menjelang sakaratul maut tersenyum. Bahkan Nabi saking husnudonnya sampai Allah dikatakan Rafiq. Apa Rafiq? Teman. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Saking husnudonnya. Ya, kita sama teman gimana sih? Ya kan? Ini saking husnudonnya. Dan begitulah seorang muslim ahlu ta'at. Ketika menjelang kematian, yang ada adalah tenang, senang, bahagia, senyum. Husnudon terhadap Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosaku, Allah akan menerima amal-amalku, Allah akan menghapus kesalahanku, Allah akan sediakan surga untukku, begitu. Nah, sementara ketika kita masih jauh dari sakaratul maut seperti sekarang ini, jangan menyepelekan. Kita tertinggal sholat berjamaah saja takut. Kita menolak permintaan orang miskin yang minta bantuan, kita merasa nyesel. Mestinya begitu. Ingat adab kubur, ingat siksa neraka. Adapun ketika kita mendekati sakaratul maut, justru yang ada kita senang, bahagia, senyum. Ini menjawab pertanyaan tentang dua hadis yang seolah bertentangan. Ada hadis yang melarang kita minta mati. Ada hadis yang barang siapa yang tidak mau mati, tapi kalimatnya bukan mati, apa? Bertemu Allah. Kan mati pasti bertemu Allah pasti mati. Mana ada orang bertemu Allah tidak mati? Mau di mana? Ya. Orang mengatakan, lah itu sholat, enggak. Sholat tidak bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Sholat berbisik. Ulama ahlu sunnah tidak menamakan sholat itu sebagai pertemuan, tidak. Pertemuan kapan? Nanti setelah mati. Engkau tidak mungkin melihat Allah, bertemu Allah, sampai engkau mati. Kata Nabi ketika membahas tentang Dajjal. Karena Dajjal mengaku Allah, mengaku Tuhan. Bisa dilihat, ketemu. Kata Nabi, kalian tidak akan bertemu dengan Allah sebelum mati. Ya. Nah, di hadis ini, orang yang tidak mau mati, tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Sebaliknya, laqad tala syauqul abrari ila liqa'ihi. Orang-orang baik, ahlu ta'at, kaum muslimin, itu rindu ingin bertemu dengan Allah, dan Allah mengatakan, wa ana ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Aku lebih rindu lagi
ingin ketemu dengan dia. Nah, berarti kan ingin saling bertemu, ingin mati. Sementara tadi, jangan kalian minta mati. Apakah ini bertentangan? Tidak. Tidak. Itu cuman masalah waktu. Kapan kita tidak boleh minta mati? Sekarang ini. Ketika dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, bolehkah kita mati? Tidak boleh. Kapan kita berharap segera ketemu Allah, segera mati? Kapan? Indal gorgoroh. Ketika kita sedang sakaratul maut, kita ingin cepat-cepat mati. Ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Tentu ini hanya dimiliki oleh kaum muslimin yang taat. Adapun orang-orang kafir tidak mungkin. Mereka semua ketakutan luar biasa saat syakaratul maut. Di sini Nabi menasihati, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Tentu ini tidak mudah. Maksudnya tidak bisa diusahakan kecuali dengan amal soleh. Adapun sepanjang hidupnya amalnya ahli maksiat, lalu di penghujung umur dia bertobat, mungkin. Tapi tentu kita tidak bisa merencanakan seperti itu. Maka kita terus berbuat ketaatan. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fiqhul hadis ada dua di sini. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irsyadi ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada umatnya supaya umatnya itu benar, supaya umatnya itu tidak sesat. Itu yang menjadi cita-cita besar beliau. Ya. Oleh karena itu tidak ada satupun jalan menuju surga yang beliau belum jelaskan kepada umat ini. Tidak ada satupun jalan menuju neraka yang belum beliau sampaikan kepada umat ini. Maka sudah terang benderang. Sebagaimana ucapan beliau, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Artinya terang benderang. Nih jalan ke surga, nih jalan ke neraka. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh beliau. Sampai 3 hari menjelang wafat, beliau tidak konsentrasi memikirkan diri sendiri, bertaubat misalnya, atau istirahat misalnya, tapi beliau masih menyampaikan petunjuk, masih menyampaikan ilmu di 3 hari akhir kehidupan beliau. Wa syiddatu ra'fatihi biha fi jami'i ahwalihi, dan beliau sangat-sangat perhatian terhadap umat ini dalam segala keadaan, bahkan sampai beliau wafat. Insyaallah antum tahu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika kita semua melewati sirat. Beliau tidak tinggal diam.
Padahal sampai di akhirat beliau sudah wafat kan? Apakah tugas beliau sudah selesai? Tentunya sudah, mestinya sudah, ya kan? Tugas beliau sama dengan tugas kita semua kan di dunia ini. Akhirat kan bukan tugas. Akhirat ya memetik hasil, kan gitu. Dunia ini yang bercocok tanam, mazra'atul akhirah. Tapi beliau masih memikirkan kita semua. Saat kita semua umat beliau melewati sirat, beliau tidak henti-hentinya mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ikut prihatin. Beliau tidak, ya sudah masing-masing. Tugas sudah aku sampaikan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram sudah aku sampaikan. Tugasku sudah selesai. Beliau masih ikut prihatin setiap kali melihat umat beliau melewati sirat. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Bahkan lebih dari itu, ya. Beliau memberikan syafaat. Yang kedua, at-tahdhiru minal ya'si wal qunut. Peringatan jangan sampai kita putus asa. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu sesuatu yang sangat buruk. Saya ahli maksiat, saya jarang sholat, saya nggak pernah sedekah, saya selalu durhaka kepada orang tua, saya pasti masuk neraka. Gak boleh. Gak boleh. Gak baik. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Padahal memang jarang sholat. Sering menyakiti hati orang tua. Jarang sedekah. Malah sering berbuat maksiat, berzina, minum khamar, berjudi. Lalu di usia tua. Atau sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Kanker misalnya, stadium 4 misalnya. Ya. Padahal jarang sholat. Dia sudah sulit bergerak. Ya. Mau sholat juga sulit. Dia ketakutan begitu, lalu merasa pasti akan diadab gitu, boleh? Tidak boleh. Tapi, iya. Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau menyukai ampunan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Begitu. Bukan ketakutan lalu merasa sebentar lagi akan diazab. Sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar lagi akan disiksa di kuburnya dan seterusnya. Jangan. Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Begitu. Maka tidak benar juga ketika kita suka ada ya orang mungkin temannya masih muda, dia juga masih muda, temannya meninggal misalnya, atau bawahannya atau atasannya meninggal, lalu dia mengatakan seandainya aku meninggal juga, aku belum siap, amalku masih sedikit, dosaku masih banyak. Ucapan ini sepertinya bagus tapi tidak benar. Ya. Walaupun dosanya banyak, walaupun amalnya cuma sedikit, tapi Allah maha pengampun. Kalau Allah ampuni, selesai. Mau berzina, minum khamar, berjudi ribuan kali, tapi Allah ampuni, selesai. Mungkinkah dia menjadi orang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, tanpa salah? Ya mungkin. Walaupun kemaksiatannya luar biasa. Itu yang benar. Kalau yang pertama tadi malah nggak benar, seolah mengandalkan amal. Nanti bisa saja ketika sudah
bertaubat, amalnya baik, jarang sekali tertinggal sholat berjamaah, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, bahkan setiap kali sholat bisa baca Al-Quran 3 juz, 4 juz misalnya. Lalu ya Allah, saya siap ya Allah, saya siap engkau panggil ya Allah, amalku sudah banyak ya Allah, dosa-dosaku sedikit sekali ya Allah. Allah senang mendengar ucapan seperti ini? Enggak, sombong itu, sombong ya. Maka yang penting adalah ampunan, bukan banyaknya amal kita. Bahwa kita beramal, ya jelas setiap hari kita beramal, tapi tidak boleh kita mengandalkan amal itu. Andalkanlah bahwa Allah Maha Pengampun, andalkan ini, Allah senang. Memang dosaku luar biasa ya Allah, bergunung bahkan setinggi langit misalnya, tapi aku tahu engkau Maha Pengampun ya Allah. Senang Allah. Berarti kita bertauhid asma wa sifat benar. Dalam hal ini salah satu nama dan sifat Allah, Ghaffar, Maha Pengampun, Ghafur ya. Berarti kita meyakini tauhid asma wa sifat dengan baik dan benar. Wal hathu 'ala ar-raja, dan anjuran untuk terus berharap. Walaupun sekali lagi ahli maksiat, jarang sholat, jarang saum, apakah dia boleh roja, berharap? Boleh. Boleh. Yang penting tidak syirik saja. Sebab kalau berbuat syirik ya selesai. Bahkan mau sholatnya luar biasa, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, tapi dia ahli syirik, ya percuma. Yang luar biasa diandalkan adalah tauhid. Setelah itu meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Ya, di sini ada sedikit permasalahan. Beliau membawakan satu permasalahan. Qad yuqalu, kadang-kadang ada orang yang mengatakan fil hadisi nuhiya 'anil maut. Di hadis ini dilarang, seolah dilarang mati ala ghairi halati husni dhanni billah, dalam keadaan bukan husnudzon, dilarang. Jadi ketika dalam keadaan suudzon, dilarang mati. Wa dzalika laisa bimaqduril 'abdi, padahal ini kan bukan di bawah kekuasaan seorang hamba. Ini di luar kewenangan seorang hamba. Emang bisa saya mati nanti saja, jangan sekarang, bulan depan saja, tahun depan saja? Kan nggak bisa. Kok dilarang mati, gimana? Wa hadza yaqtadi taklifa ma la yutaqu. Berarti di sini ada perintah yang tidak bisa dijalankan. Karena kan kita tidak bisa untuk tidak mati hari ini. Sudah ditulis, ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka sedetik saja tidak bisa maju, tidak bisa mundur, pas, tidak mungkin tidak pas. Nah, bagaimana di sini dikatakan jangan mati? Ya. Dijawab oleh beliau, innal murada tahsinu dhanni billah. Yang dimaksud di sini berusaha untuk husnudzon kepada Allah.
wattiqadul asbabil muwassilati ila dzalika bitahsinil amal. Lalu mengambil asbab apa? Beramal soleh, beramal soleh. Ya. Jadi jangan salah faham dengan ucapan Nabi, la yamutanna, jangan kalian mati dulu. Ya. Berarti kalau belum siap jangan mati dulu, bukan. Ya. Maksud dari ucapan Nabi di sini adalah jangan berbuat maksiat. Jangan sampai engkau sedang berbuat maksiat lalu mati. Maka jangan berbuat maksiat. Taubat. Mumpung kematian belum datang. Mumpung masih segar bugar. Gitu. Ya. Bukan kalau selama ini engkau penuh dengan maksiat, jarang sholat, jangan mati dulu. Ya. Bukan seperti itu. Wasidqul i'tiqad, dan dengan memperbaiki i'tiqad kita. Jangan sampai keyakinan kita salah. Lalu beliau membawakan dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sementara ada ayat yang menyuruh kita bertakwa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sementara di ayat ini Ali Imran, ya, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, bukan semampu kalian. Nah, orang yang tidak faham kaidah, dia akan mengatakan dua ayat itu bertentangan. Ya kan? Bertentangan. Satu ayat menyuruh kita bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa, maksimal. Satu ayat menyuruh kita kalau mau bertakwa semampu kalian saja. Jangan dipaksakan. Ya. Apakah ini bertentangan? Tidak. Ya, sudah sering kita bahas, ya, letak tidak bertentangannya di mana, yaitu perintah dan larangan. Larangan dan perintah. Kapan kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Kapan? Ketika kita menjauhi larangan. Ini harus maksimal. Sebenar-benar takwa. Untuk tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak korupsi, tidak mencuri. Ini harus maksimal. Maka dekat saja tidak boleh. Bukan cuma tidak berzina, mendekati zina haram. Mendekati khamar, mendekati judi haram. Harus maksimal, sebetul-betulnya takwa. Lalu kapan kita disuruh bertakwa kepada Allah semampu kita? Nggak usah maksain. Ketika melaksanakan kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban, jangan memaksakan. Bisa berdiri, harus berdiri sholat. Tapi nggak bisa berdiri, jangan memaksakan diri untuk berdiri. Duduk saja atau berbaring saja. Bisa puasa Ramadan, wajib. Kalau nggak bisa, sakit misalnya, jangan maksain. Allah tidak suka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini dia. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Ya. Apakah ini berarti larangan untuk mati? Ya, tentu tidak. Tapi larangan kafir. Kan kita nggak tahu kapan mati. Oleh karena itu jangan pernah jadi orang kafir.
Jadilah muslim terus, beriman terus, karena kita tidak tahu kapan mati. Ya. Kecuali kita tahu kapan kita mati, ya. Nah, mungkin kita sudah diberi bocoran dari Allah bahwa kita mati masih 20 tahun lagi misalnya, ya. Dan itu sebuah kepastian. Mungkin bisa bermaksiat dulu, nanti bertaubat. Kan tidak mungkin. Kita semua tidak tahu. Oleh karena itu, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kufur. Ya, kita lanjut 442. Ini hadis terakhir dari bab roja, ya. Nanti masuk ke bab menjama antara khauf dan roja. Setelah bab khauf dilanjutkan dengan bab roja, nanti diakhiri dengan bab menjama antara khauf dengan roja. Gimana caranya? Ya, hadis terakhir 442. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Ini hadis sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar dari Nabi, Nabi mendengar dari Jibril, Jibril mendengar dari Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, seluruh manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Salah satu sifat Allah adalah tidak peduli. Salah satu ketidakpedulian Allah adalah kepada ahli maksiat. Ya, dosanya menggunung, Allah nggak peduli. Mau ampuni, ampuni. Masuk surga, masuk surga. Allah nggak peduli. Gitu. Sebaliknya, anak seorang nabi, ayah seorang nabi, istri seorang nabi, Allah juga tidak peduli. Masukin neraka, masuk. Dan sudah ada contohnya. Azar, Kan'an, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, Allah tidak peduli. Allah masukkan ke dalam neraka. Ini salah satu sifat Allah, tidak peduli. Ya, disinilah maka tidak boleh kita merasa aman. Saya anak kiai, saya cucu syekh, saya dekat dengan si fulan, saya, lalu merasa aman, haram. Ya. Tidak boleh kita merasa aman. Ya, gimana kita merasa aman lantaran ayah kita, kakek kita, ya. Anaknya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lut, neraka semua. Ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu itu sepenuh langit. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk dari bumi itu sampai ke langit, kayak apa itu? Thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Lalu engkau mohon ampun kepadaku, aku ampuni engkau, aku tidak peduli.
tidak peduli dengan dosa-dosa sebanyak itu. Nah, disinilah kita tidak boleh menghukum. Banyak dari kita tidak kenal hadis ini, tidak kenal sifat Allah yang satu ini, lalu kita merasa bahwa si fulan ini nggak pantas diampuni dosanya. Si fulan ini nggak pantas masuk surga. Si fulan ini nggak pantas selamat dari neraka. Si fulan ini nggak pantas selamat dari azab kubur. Tidak boleh. Nggak ada yang tidak pantas. Kalau mau pantas-pantasan, barangkali Abu Sufyan tidak pantas dapat hidayah. Abu Thalib barangkali tidak pantas masuk neraka. Bang, luar biasa cinta dia kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sangat mencintai beliau. Saling mencintai beliau dengan Abu Thalib. Allah sesatkan dan Allah masukkan ke dalam neraka. Sebaliknya Abu Sufyan, musuh besar Nabi, cita-cita terbesar Abu Sufyan adalah membunuh Nabi, dan sudah dilakukan di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab. Sepertinya tidak pantas Abu Sufyan dapat hidayah. Kalau menurut logika kita. Tapi Allah tidak peduli. Ini betul-betul rahasia Allah, hak Allah. Terserah Allah siapa yang akan diberi hidayah, terserah Allah siapa yang akan disesatkan. Ya mungkin di kiri kanan antum ada. Antum nggak sangka-sangka kalau si fulan ini akhirnya masuk Islam. Antum nggak sangka kalau si fulan ini akhirnya murtad. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Seandainya engkau datang kepadaku, berarti nanti hari kiamat, datang biqurabil ardi khotoya, dengan qurab, qorib, artinya hampir penuh bumi itu. Hampir sepenuh bumi, dikit lagi penuh gitu. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Ini dia. Tapi engkau menghadap aku dengan keadaan tidak menyekutukan aku dengan satu apapun. Berarti berarti bertauhid. Maka la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku datang kepada engkau dengan ampunan seberapa? Dengan qurab tadi. Kalau qurab bumi itu 5 triliun ton misalnya, Allah membawa ampunan 5 triliun ton juga. Selesai. Menjadi tidak punya dosa. Ini luar biasa sifat ampun Allah. Makanya Allah marah sekali kalau ada orang mengatakan engkau tidak akan diampuni, engkau tidak akan diampuni. Padahal orang soleh yang mengatakan seperti itu. Masih ingat Bani Israel ya kan? Jadi 2 orang Bani Israel berteman. Satunya ahlu ta'at, satunya ahli maksiat. Setiap bertemu dinasihati, jangan maksiatlah, bertaubatlah. Ketemu lagi, masih maksiat lagi. Dinasihati, jangan maksiatlah, bertaubatlah. Ketemu lagi, masih maksiat lagi. Ketemu lagi, masih maksiat lagi. Kesel dia. Yang ahli taat ini kesel. Ini bahayanya orang semangat tanpa ilmu. Lalu dengan tanpa ilmu, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu dzunubak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Luar biasa. Allah marah betul mendengar ini. Kata siapa? Ini dia semangat tanpa ilmu. Tentu semangatnya baik. Kan benci kepada kemaksiatan, ya kan?
tapi tanpa ilmu akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Sampai di akhirat, si fulan ini dipanggil oleh Allah, diadili. Atas dasar apa engkau berani bersumpah atas namaku, wallahi demi Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni temanmu itu? Atas dasar apa? Tentu gelagapan gak bisa jawab. Lalu Allah mengatakan, demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku ampuni seluruh dosa temanmu itu. Walaupun bermaksiat terus. Tapi itu tadi, tidak syirik. Dan aku tidak ampuni dosa-dosa. Maka terbalik. Yang ahli taat ini masuk neraka karena tidak diampuni kan? Walaupun tidak kekal kalau dia bertauhid. Sementara yang ahli maksiat tadi, Allah masukkan ke dalam surga langsung, diampuni. Allah ingin menunjukkan, nih, aku maha pengampun. Aku tidak peduli mau sebesar apapun dosanya. Ya, ada sedikit pembahasan tentang sanad hadis ini, karena ada yang mengatakan ini dhaif, tapi beliau membawakan rujukan yang lain, riwayat yang lain, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ada syawahid, ada penguat dari hadis lain, sehingga hadis ini menjadi setidaknya hasan, bahkan bisa menjadi sahih. Intinya bisa dijadikan hujjah. Fiqhul hadis ada 3 di sini. Sa'atu fadlillahi wa karamihi, fa inna rahmatahu wasi'at kulla syai'. Luasnya karunia Allah ini. Karunia Allah itu tidak terhingga. Saking luasnya, orang yang dosanya sepenuh langit, sepenuh bumi, bisa diampuni. Karena Allah maha pengampun. Justru ini untuk menunjukkan, kan harus ada contohnya. Seandainya tidak ada contohnya, tentu tidak bisa dilihat bagaimana Allah maha pengampun. Ya. Ada contohnya. Ya, contohnya ini. Dosa yang luar biasa banyak diampuni. Hanya karena memberi minum seekor anjing. Kan ringan sekali itu. Bahkan tanpa itu, yang tadi kan tanpa. Bahkan tanpa taubat mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bahkan sedang minum khamr mati, sedang berzina mati, sedang berjudi mati. Kapan tobatnya? Mungkinkah diampuni? Jawabnya, mungkin. Kalau nggak mungkin, ya berarti bukan maha pengampun. Justru karena Allah maha pengampun, mungkin. Oleh karena itu, jika kita mendapati seorang muslim, seorang mukmin, bunuh diri misalnya, sedang berzina mati misalnya, sedang minum khamr mati misalnya, solati jangan. Solati jangan, solati. Yang jangan disolati jelas-jelas kafir, jelas-jelas Buddha, jelas-jelas Hindu, jelas-jelas Yahudi, Nasrani. Nah, jangan, percuma. Bahkan didoakan juga tidak boleh. Doa yang sia-sia kan. Adapun selagi masih muslim, bertauhid, dalam keadaan apapun, kita masih boleh berharap dia masuk surga. Fa inna rahmatahu wasi'at kulla syai'. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu.
Adakah sesuatu yang di situ tidak ada rahmat Allah? Enggak ada. Segala sesuatu ada rahmat Allah di situ. Di masjid, di gereja, di wihara, di tempat pelacuran, di pesantren, di tempat ketaatan, di tempat kemaksiatan, ada rahmat Allah di situ. Jika tidak ada rahmat Allah di tempat pelacuran, di tempat kemaksiatan, maka ya mati semua di situ. Mereka bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Apa itu kalau bukan rahmat Allah? Ya. Maka wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kemudian al-hathu 'ala al-istighfari wad-du'a'i war-raja'i min Allah. Anjuran untuk beristighfar. Masih ingat ada seorang syekh ditanya, si fulan ini mengadu, ya syekh, aku pingin punya anak. Sudah belasan tahun nikah, belum dikaruniai anak. Syekh ini menjawab, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang datang, ya syekh, berbulan-bulan tidak hujan. Kami ingin dapat hujan. Syekh ini menjawab, perbanyaklah istighfar. Ya syekh, kami ingin dibukakan pintu rizki. Selama ini rizkinya sempit, ingin diluaskan. Si syekh ini menjawab, perbanyaklah istighfar. Apakah si syekh ini hanya suka terhadap istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa bani. Lihat, dari hujan, anak, harta, diawali dengan istaghfiru rabbakum, memperbanyak istighfar. Kemudian doa, kemudian roja. Semakin kita banyak berdoa, meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Ketika kita tidak pernah berdoa, Allah marah. Nanti minta, ini minta, Allah senang. Berbeda dengan kita manusia, kita tidak suka dengan orang-orang yang minta kepada kita. Allah tidak seperti kita. Semakin banyak diminta, Allah semakin senang. Berarti dia sikoh kepadaku. Itu. Yang terakhir, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Fa inna dzunuba mahma kathurat wa fahishat yurja ghufranuha minallahi ta'ala madama al-abdu la yusriku billahi syai'a. Karena dosa sebanyak apapun, sekeji apapun, ada bayi dipotong-potong, ada orang nggak salah dibunuh, dibantai, itu keji sekali ya. Tapi ketika mohon ampun kepada Allah, Allah siap mengampuni. Madamal abdu la yusyriku billahi syai'a. Selagi si hamba ini tidak menyekutukan Allah. Ini di sini. Kenapa para ulama salaf betul-betul teriak tauhid. Berbeda dengan ulama yang bukan salaf. Mereka teriak tentang daulah, mereka teriak tentang ekonomi Islam, mereka teriak tentang hudud. Nggak akan jaya negeri kita sebelum dilaksanakan hudud, potong tangan, cambuk, rejam.
jarang yang berteriak tauhid kecuali ulama ahlus sunnah. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.